Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan tentunya masih dalam rangka menyambut 19 hari ya, kurang lebih jadi 3 minggu lagi, nggak nyampe. Kita akan berhadapan dengan Irak dalam partai yang sangat menentukan untuk bisa melihat apakah timnas Indonesia bisa langsung menggenggam tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 atau mungkin masih menunggu partai lain di pertandingan antara Filipina dan Vietnam, atau bahkan mesti menunggu nanti pertandingan terakhir di grup F menghadapi Filipina. Nah, di kesempatan kali ini langsung aja tapi sebelumnya gue mau minta maaf teman-teman, karena video gue terakhir itu soundnya kurang bagus, jadi ternyata nggak kecolok atau apa. Meskipun bisa kedengeran, memang suaranya tidak sempuk kalau kayak sekarang gini nih, kalau colokinnya bener gitu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue akan bahas mungkin 2 atau 3 topik secara umum, random aja. Jadi ada beberapa isu lah yang akan gue coba angkat di sini. Pertama terkait pemanggilan pemain. Ini kan kita semua tahu kemarin itu sudah diumumkan 22 pemain dan udah dibahas ya. Banyak beberapa pemain yang dipanggil dan juga nggak dipanggil. Misalnya kayak Elkan Bagot yang nggak dipanggil. Kemudian Yakob Sayuri Bersaudari dipanggil. Ya tentunya juga pemain-pemain inti semuanya dipanggil rata-rata ya. Sandy Walsh, Tom Haye dan lain-lain. Walaupun mungkin bergabungnya beda-beda ya. Tapi yang pasti dari info terakhir, bukan info terakhir ya, kalau untuk pemain Jahit Ses ini yang kemungkinan akan paling mepet bergabungnya dengan timnas. Jadi mungkin mereka atau dia tidak bisa tampil bergabung menjalani TC tanggal 27, karena menurut pernyataan dari Pak Sumarji, ini dari manajer timnas, 26 itu diharapkan semua sudah kumpul, 27 itu sudah memulai TC kalau yang memang memungkinkan, seperti Tom Haye, kemudian Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk itu kemungkinan bisa berkumpul tanggal 26 dan langsung TC tanggal 27 pagi. Tapi kalau Bang Jai itu tergantung lajunya Venezia. Itu yang pertama. Kemudian kedua, total pemain itu yang dipanggilkan 22. Jadi kiper baru 2. Nah, kiper kan harusnya kan 3 yang didaftarin. Jadi mungkin ini memberikan sedikit ruang. Siapa tahu kasus Martin Paes itu perpindahan federasinya bisa dilakukan secepat mungkin sehingga masih bisa sempat didaftarkan untuk partai yang menghadapi Irak. Ya, jadi gua rasa ini maksudnya. Jadi harusnya kan 23 atau bahkan 24 gitu ya. Kemudian dikosongkan 1, ya kebetulan posisi kiper kan nama yang tertera di sana hanya ada Hernando Ari dan juga Adi Satrio ya, Muhammad Adi Satrio gitu. Jadi kita berharap kalau memang memungkinkan, walaupun kalau dari pernyataan Martin Paes ini agak kecil kemungkinannya, tapi siapa tahu ada akselerasi sehingga kita bisa langsung melihat Martin Paes di squad lah, dan kemungkinan juga akan debut kalau memang perpindahan federasinya atau kasus CAS-nya dulu lah. Dia ada kasus di CAS, kalau itu beres bisa pindah federasi dan bisa segera tampil melawan Irak. Itu in time, mudah-mudahan. Ya, walaupun tentunya yang dalam beberapa kesempatan gue mengatakan ya Hernando Ari ini juga cukup bagus ya. Orang sering hanya mungkin mendengar sekilas tanpa melihat dengan jeli ya permainan. Sebenarnya memang secara postur tinggi tubuh Hernando Ari tidak terlalu ideal. Artinya ideal itu kalau kiper sekarang 180-an, dia itu tidak sampai 180. Tapi kalau kita flashback sedikit lagi ke Piala Asia U23 kemarin, terutama ketika menghadapi Australia, kalian bisa lihat videonya itu dia berapa kali motong bola. Mungkin ada 4 sampai 5 kali motong bola dan itu nggak gampang. Jadi dia menutupi mungkin katakanlah kekurangan dia tinggi tubuhnya itu dengan reading the game yang sangat baik. Ya, jadi gue selalu mendukung Hernando Ari karena berapa kali memang gue melihat nonton langsung, terutama di Vietnam ya, bagaimana mentalitas dia udah cedera, kemudian masih tetap berjuang, masih tetap fight. Kemudian juga ya pengalaman gue beberapa kali ketemu langsung sama dia, itu orangnya sangat humble, speak up juga, tapi di saat yang sama jadi he's a nice person. Gue rasa kedatangan Martin Paes nanti itu tidak akan membuat dia luruh mentalnya, tapi gue yakin akan semakin membuat dia malah lebih bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Ini menurut pendapat gue sebagai juga mantan kiper Tarkam. Oke, yang terakhir mungkin gak terakhir ya, ini yang berikutnya itu soal VAR ya. Kebetulan banyak dari teman-teman semua yang bertanya soal VAR. Jadi Bang, kira-kira nanti lawan Irak di GBK ini ada VAR nggak gitu kan? Nah, ada masalah VAR ini ada A, ada B nih. Yang A adalah
soal kelengkapan infrastruktur. Jadi gue dapat info langsung dari Info A1 ya, dari ya salah satu rekan gue lah yang ada di Belantika Sepak Bola Indonesia, yang di salah satu organisasi, gue nggak bisa sebutin namanya ya, karena gue selalu menjaga apa namanya etika itu. Dia mengatakan GBK itu secara infrastruktur itu sangat memungkinkan untuk diterapkan VAR. Jadi ruangannya kan memang banyak lah kalau kita lihat ya. Jadi bisa untuk VAR tanpa harus melibatkan mobile van yang tentunya lebih membutuhkan biaya dan tambahan mobilisasi dan lain sebagainya. Lebih complicated sedikit lah gitu ya. Jadi itu memungkinkan. Cuman memang kalau untuk apakah nanti dipakai atau enggak itu belum tahu. Jujur sampai dengan video ini gue rekam jam 3 kurang seperempat kurang lebih hari Sabtu itu informan channel Bung Harpa belum membalas apakah nanti pakai VAR atau enggak. Cuman memang informan yang lain mengatakan kalau GBK nggak ada masalah untuk dipakai VAR, itu sangat memungkinkan. Tinggal nanti kebijakan dari Panpel, karena ini kan pertandingan di bawah AFC under supervisi FIFA, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih menunggu dari mereka gitu. Tapi kalau gue sih berharap ya ada VAR ya kita semua, karena kita tahu bagaimana pengalaman kita kemarin saat playoff menghadapi Gini, kita quote by quote dirugikan karena nggak ada VAR. Ada 2 keputusan yang sebenarnya kalau ada VAR itu bisa lain ceritanya kan, dua penalti yang kita terima. Anyway, ada fakta menarik ini yang B ya, soal VAR. A tadi kan soal VAR, yang poin B adalah ironisnya nih kan VAR udah berlangsung mungkin diterapkan di dunia itu sekitar 5 tahunan mungkin, kurang lebih, atau mungkin 6 tahun lah. Nah, ada kabar terakhir, mungkin kalian bisa googling ya, berita-berita soal ada wacana di Liga Eropa khususnya di Inggris itu VAR mau dihapus. Ya kan, karena beberapa pertimbangannya diantaranya salah satunya itu menambah injury time yang akhirnya membuat pemain injured. Karena kalau dihitung-hitung dengan mekanisme sekarang, dihitung waktu yang terbuang, kemudian juga ada VAR yang kita tahu kadang-kadang bisa memakan waktu cukup lama dan nggak 1-2 kali insiden. Akhirnya kita tahu injury time hari ini itu kayaknya kalau 5 menit standar, dia kadang 8 menit bahkan belasan menit segala macam. Jadi akhirnya nilai plusnya itu tidak sebanding dengan nilai minus yang ditimbulkan gitu. Ya ini hanya wacana, gua nggak tahu ya. Jadi ini menjadi ironis, kenapa? Karena di saat Liga 1 baru aja berapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu menerapkan VAR di Championship Series, itu tonggak sejarah juga ya, ketika ya pertandingan antara Persib dan Bali United ya, waktu itu David Silva yang dapat penalti itu pertama kali dipakai VAR. Tapi kemudian di belahan dunia lain justru mereka mulai retreat ya, karena mungkin di review ini banyak mudaratnya lah istilahnya gitu ya daripada manfaatnya. Tapi kita nggak tahu karena ini baru wacana digulirkan, jadi ya masih debatable lah, kita nggak tahu. Yang pasti kalau untuk kita sendiri, kita ya itu tadi punya pengalaman yang tidak enak dengan ketika tidak adanya VAR. Anyway, yang menarik adalah wasit yang memimpin pertandingan antara Guinea itu siapa, Leicester atau siapa ya, orang Prancis itu, ternyata dari info yang diterima langsung Info A1 oleh channel Bung Harpa yang diterima dari UEFA, ini yang bersangkutan akan menjadi salah satu dari wasit yang memimpin final Liga Champions nanti tanggal 1 Juni antara Dortmund dan Madrid. Jadi ini cukup menarik ya. Wasit yang katakanlah level usia kemarin dan banyak membuat kesalahan, tapi kemudian dipercaya menjadi wasit untuk final Liga Champions. Bukan wasit utama ya, salah satu wasit, mungkin wasit keempat gua kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, ya kita berharap para pemain menjaga kebugaran ya, terutama yang sudah mulai akan segera menyelesaikan kewajiban mereka, terutama Liga Belanda. Minggu ini mereka akan selesai semua, jadi mungkin Ragnar ya kan di Fortuna Sittard, kemudian juga Toha ya, Tom Haye, kemudian juga Nathan ini bisa akan rileks sebentar lah, seminggu sebelum mereka akan terbang ke Jakarta. Konon bukan beberapa, tapi ada 1-2 sumber yang mengatakan mereka akan terbang ke Jakarta tanggal 26, Nathan sama Tom Haye. Kita nggak tahu ya, karena sekarang sekali lagi sumber berita itu kadang-kadang tidak diikuti dari source-nya, cuman kita hanya bisa mereka-reka atau mengkonfirmasi melalui akun Instagram pribadi mereka. Yang pasti
buat gua adalah kita fokus nanti untuk tanggal 6 Juni untuk bisa segera secepat mungkin lah mengamankan tiket ke kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 dan terbentanglah 10 pertandingan yang sangat berkualitas dan mungkin kesempatan buat kita untuk away ke Jepang, Korsel atau mungkin ke Iran atau ke Arab. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah setia menyimak channel Bung Harpa, dan seperti biasa gue selalu berharap kalian sehat, bahagia, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.